Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-dunya wa bil khusus Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mu'allifil kitab khususan mu'allif Lubul Usul wa ila jami'i mustahikina wa munawwibina wa jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Sebelum memulai pembahasan, silakan mahasiswa atau santri yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jurul Wafa dari mahasiswa Tribakti semester 6 Prodi PAI. Di sini saya akan menanyakan tentang ilmu tauhid. Dalam ilmu tauhid itu iman itu bisa bertambah dan berkurang. Apa usul fikihnya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul pertanyaan dalam ilmu tauhid, iman yasidu wa yanqusu, iman manusia ulama terjadi khilaf. Ada yang mengatakan iman bisa naik, bisa turun. Volume iman, ada satu ulama mengatakan volume iman terkadang naik, terkadang turun. Khilafiyah ini apa usul fikihnya? Sebelum menjawab pertanyaan, sebelum membahas jawaban, alangkah barokahnya memulai membaca Lubul Usul halaman 50, memakai kitab Thariqatul Usul yang ditulis oleh Al-Alim Al-Alamah Kiai Syahal Mahfud, halaman 50. Fal ilmu hukmun jasimun la yaqbalu taghayyuran fahuwa nazariyun yuhaddu fil ashahi. Ilmu adalah hukum layak balu tahayyura, hukum yang mantap, yang tidak menerima perubahan. Pembahasan yang kemarin
telah dijelaskan mengenai pembahasan al-idraq. Al-idraq yaitu usulun nafsi ilal makna bitamami. Idraq yaitu sampainya hati pada sebuah makna yang sempurna. Ini dinamakan al-idraq. Lalu al-idraq apabila belum besertaan dengan tom idraq pada mufradin, pada suatu lafaz yang mufrad, namanya tasyawur. Lalu apabila sudah berhubungan dengan tom, namanya tasdid. Apa yang ada dalam nukul usul ini sama dengan ilmu mantiq, yaitu nazam idraqu mufradin tasyawuril ulim wa jar'u nisgatin bitasdiqil musim. Ini nazam sulam munawwarah yang sama dengan lafaz yang ada dalam Lughul Usul. Lalu yang dinamakan ilmu yaitu wajasimuhu ilam yuhgal taghayyura. Apabila adanya tasdid tidak menerima adanya sebuah perubahan, maka dinamakan ilmu atau namanya adalah ilmiah. Lalu apabila menerima perubahan, maka namanya i'tiqadun. Lalu muncul pertanyaan, kenapa ilmu layak balu taghayyura? Kenapa yang dinamakan ilmu adalah suatu pengetahuan yang tidak menerima perubahan? Sebab limujibin dalam thariqatul usul mengatakan limujibin sebab adanya sesuatu yang mewajibkan tidak boleh berubah min hissin au aqliyin au adatin. Sebab adanya mujibin yang berupa hissi ataupun akli atau adatin. Mengenai hal ini
sesuai dalam ilmu Sulam Munawwarah, sesuai dalam ilmu manhaj, yaitu ajalul Qur'anu ma'ulifa min muqaddimatin fil yaqin taqtarin ajalnya hujjah yang paling levelnya nomor 1 yaitu hujjah yang berupa Al-Burhan. Al-Burhan yaitu hujjah yang disusun dari muqaddimah al-yaqin, muqaddimah yang yaqiniyah. Ajaluhal Qur'anu ma'ulifa min muqaddimatin fil yaqin taqtarin min awwaliyatin musyahadatin mujarakatin mutawatiratin wa hadisiyatin wa masyusyatin wa tilka jumlatul yaqiniyatin. Inilah nazam yang menjelaskan bahwa ilmu adalah hukum yang tidak menerima perubahan sebab ilmu itu disusun dengan muqaddimah yaqiniyah. Muqaddimah yaqiniyah ada alanya min hissin dalam nazam mahsyusyatin, dalam lugul usul min hissin, lalu dalam Sulam Munawwarah muhaddisyatin mahsyusyatin. Ilmu yang mana pengetahuan ini dihasilkan melalui hissi atau melalui penglihatan, sehingga tidak mungkin menerima perubahan. Contoh semisal ini kitab Al-Majmu'. Tulisan Al-Majmu' warnanya kuning, lalu saya langsung melihat ilmu yang dihasilkan melalui hissi mahsyusyatin, langsung melihat la yaqbalu taghayyura, tidak mungkin mengalami perubahan. Sehingga dalam pelajaran
metodologi ilmiah menuliskan skripsi maupun disertasi ataupun tesis ada istilah penelitian empiris. Minhisen adalah penelitian empiris yang mana penelitian ini mengenai apa sumber, apa dasar mendapatkan pengetahuan. Minhisen empiris yaitu melalui lapangan atau melalui melihat langsung lapangan sehingga mengenai ilmiah yang ada dalam tesis betul-betul sesuai kenyataan ini dalam istilah ilmu metodologi yaitu minhisen atau empiris melalui langsung melihat lapangan. Sehingga dalam ilmu penulisan metodologi filsafat, penulisan skripsi ataupun tesis termasuk ilmu filsafat, ontologi, epistemologi, aksiologi. Ontologi yaitu apa hakikat ilmu. Lalu aksiologi apa, dari mana sumber ilmu itu diketahui. Sumber ilmu diketahui minhisen melalui penelitian empiris atau melihat langsung, sehingga mampu memahami variabel-variabel yang ada dalam lapangan, sehingga informasi data bisa diambil untuk menjawab rumusan masalah. Sehingga dalam tesis pada bab pertama ada istilah definisi operasional. Definisi operasional untuk mengetahui apa yang namanya Alkitab. Semisal ini apa namanya? Saya jawab ini namanya Alkitab. Kitab Al-Majmu'. Sehingga membutuhkan adanya tasawur. Tasawur idratu mufradin. Idratu mufradin tasawur
telah mampu mentasyawarkan pada sebuah masalah atau definisi pada suatu masalah, lalu muncul epistemologi atau ilmu ini apa sumbernya, dari mana ilmu ini Anda mendapatkan. Lalu dalam nukul usul, ilmu itu bisa didapat min hisin melalui penelitian empiris, melihat langsung lapangan. Lalu dalam nukul usul atau pendoyatul usul min hisin au aqliyin, atau lewat akal, mengenai lewat akal dalam Sulamun Nawarah dengan bahasa min awwaliyatin. Ajalul Qur'anu ma'ulifa min muqaddimatin bil yaqini taqtarin min awwaliyatin musyahadatin. Min awwaliyatin ada halanya ilmu itu sumbernya atau diperoleh dari muqaddimah awwaliyatin. Yang dimaksud awwaliyatin dalam syarahnya Sulam Munawwarah yaitu sebuah penelitian pada setiap satuan-satuan muqaddimah dengan adanya tasawur. Setiap lafaz melalui tasawur, semisal al-alam hadisun wa kullu hadisin mutaghayyirun alam hadisun. Setiap lafaz mutaqaddimah atau setiap qadiyah atau setiap proposisi mengalami tasawur, ini namanya awwaliyatin. Semisal al-alam hadisun. Ma huwa al-alam? Apa itu alam? Jawabannya ma siwallah. Setiap lafaz dari mutaqaddimah mengalami tasawur atau dilakukan tasawur sehingga memunculkan natijah, ini namanya muqaddimah awwaliyatin. Dan ini termasuk muqaddimah yang tergolong yaqiniyah. Muqaddimah limujibin ada 6.
min awaliyatin wa musyahadatin wa mahsusatin mutawatiratin wa hadisiyatin mahsusatin fatilka jumlatul yaqiniyah. Sehingga ilmu itu layak balu at-tahayyura, tidak mungkin mengalami perubahan. Lalu pada esok hari ini menjelaskan mengenai ulama khilafiyah mengenai fal ilmu hukmun jasimun. Ilmu adalah hukum atau tasdih yang tidak menerima adanya perubahan sebab limujibin. Lalu ilmu ini apakah termasuk daruri atau nazari? Sehingga apabila nazari, apabila ilmu tergolong nazari, yuhaddu, maka bisa didefinisikan. Lalu apabila ilmu ini termasuk daruri, la yuhaddu, maka tidak bisa didefinisikan. Sehingga mengenai hal ini, ulama terjadi silang pendapat. Satu ulama, yaitu Al-Imam Ar-Razi, mengatakan bahwa ilmu termasuk daruri. Sehingga beliau mengatakan la yuhaddu, ilmu atau al-hukmu al-jasim la yuqbalu at-tahayyura fahuwa daruriyun. Ini pendapat Imam Ar-Razi. Lalu ulama lain mengatakan bahwa al-hukmu al-jasim allazi la yaqbalu tahayyura termasuk nazari, termasuk ilmu nazariyun atau ilmu yang dihasilkan melalui analisa yang benar, sehingga ilmu bisa atau mampu untuk didefinisikan. Sehingga definisi ilmu adalah al-hukmu al-jasimu lam yuqbal tahayyura. Ilmu adalah hukum atau tasdih yang tidak menerima untuk perubahan. Ini definisi ilmu yang muncul dari ulama yang mengatakan bahwa ilmu tergolong daruriyun, nazariyun. Lalu tampil Imam Haramain dalam Jam'ul Jawabat. Imam Haramain mengatakan bahwa ilmu termasuk nazariyun, sehingga
ilmu bisa didefinisikan, tetapi sulit untuk mendefinisikan ilmu. Lalu Imam Ghazali mengatakan yang sulit itu apabila definisi had. Had atau definisi had yang tam ini memang sulit. Mengenai definisi dalam ilmu mantiq ada 3 macam: had, rasm, lalu definisi lafaz. Imam Ghazali mengatakan definisi ilmu yang sulit itu definisi had atau. Ini khilafiyah ulama. Lalu ulama terjadi khilafiyah mengenai lafaz qala al-muhaqqiduna wa la yatafawatu illa bi asratil muta'alliqati. Qala al-muhaqqiduna la yatafawatuna illa bi asratil muta'alliqati. Qala wasjawab sapa al-muhaqqiduna lafaz qala. Muncul pertanyaan apa bina wasyan qala. Jawabannya qala bina ajwas wawi. Apa tasrifnya? Qala yaqulu qawlan wa maqalan fa huwa qailun wa dhaka maqulun qul la taqul maqalun miqalun. Qala apa isim fa'ilnya? Isim fa'ilnya adalah qailun. Muncul pertanyaan apa ilal qailun? Jawabannya qailun asluhu qailun. Ulibat al-wawu hamsyatan liwutu'iha ba'da alif syaidah fi ismil fa'il. Ulibat dan ganti apa al-wawu wawu hamsyatan ing hamsyah liwutu'iha karana numibane wawu ba'da alifin ing dalam sa'wise alif syaitun ang tambahan fi ismil fa'il. Fi ismil fa'ili dalam isim fa'il. Wawu
diganti hamzah. Sebab wawu jatuh setelah alif zaidah dalam isim fa'il. Muncul pertanyaan, ilal semacam ini apa alfiyahnya? Jawabannya ahruful ibtidaliyah mutiyah Su'abatilil hamsyata min wawin waya Akhirun isra'alifin syitawafi Su'ili ma'u'ila kafi. Ini alfiyah mengenai wawu diganti hamzah. Apa isim maf'ulnya? Lafaz qala. Qala yaqulu qawlan wa maqalan fa huwa qailun wa jaka maqulun. Isim maf'ulnya maqulun. Maqulun asluhu maqulun. Nuqilat harakatil wawi ila ma qablaha lidufiya wa quwwati harfis sahihi alaiha fasyara maqulun. Fahudifat al-wawu ula indal imam ahwas wal wawu asyaniyah inda imam sibawah fasyara maqulun. Muncul pertanyaan ilal semacam ini. Ilal nuqilat harakatil wawi lalu huzifat al wawu, apa alfiyahnya? Jawabannya alfiyahnya adalah wa ma li'alin minal hasbi wa min naqlin famaf'ulin bi'azan qamin. Ini adalah alfiyah dari i'lal nuqilat harakatil wawi lalu wa huzifat wawu. Muncul pertanyaan, apa isim, apa fi'il mudhari' qala? Qala yaqulu qawlan. Yaqulu aslu yaqulu ala wasli yaqulu. Nuqilat harakatil wawi ila ma qablaha lidufiya wa quwwati harfis sahihi alaiha fasyara yaqulu.
Apa alfiyah iklal semacam ini? Jawabannya lisakinin sohan turi tahri amin lililan akin aina fi'li amin amin aslu amin. Apa iklalnya? Qala aslu qawwala ulibat al-wawu hamzatan ulibat al-wawu alifan litaharukiya wan fitahi ma qablaha fasyara qala. Muncul pertanyaan, apa alfiyahnya? Min wawin aw ya'in bitarikin usil alifan bitilka jafatin mutasil. Inilah iklal, inilah alfiyah mengenai iklal qala yaqulu. Qala yaqulu qawlan wa maqalan wa huwa وَكَانَ مَقُولًا قُل لَّا تَقُلْ مَقَالٌ مِقَالٌ Binanya bina ajwas. Apa nazaman bina ajwas? Jawabannya wasani anwa'i ma'ailan u'il fasamil ajwa faqala qad musir. Dalam lughul usul qala al-muhaqqiquna la yatafawatu illa bitasratil muta'alliqati. Ulama muhaqqiqun mengatakan bahwa ilmu tidak mengalami perubahan, ilmu tidak berbeda-beda kecuali yang berbeda muta'alliqan atau hubungan ilmu. Ilmu apakah berbeda-beda? Ilmu yang ada dalam syait apakah tidak sama dengan ilmu yang ada pada Utsman? Ilmu yang ada pada Utsman apakah tidak sama ilmu yang ada pada Syait? Mengenai pertanyaan ini, ulama terjadi silang pendapat. Kelompok pertama, al-muhaqqiquna, mengatakan
la yatafawatu illa bi asyratil muta'alliqat. Ilmu yaitu al-hukmu al-jasimu alladzi la yaqbalu at-taghayyura la yatafawatu. Ilmu tidak akan berbeda-beda. Sedangkan adanya perbedaan ada pada muta'alliqat. Sebab yang namanya ilmu dalam syarahnya Jam'ul Jawami' atau dalam warakat yang ditulis oleh Imam Al-Juwaini, al-ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma fil waqi'. Imam Syafi'i dalam Tasmiful Masyami' mengatakan ilmu tidak akan berbeda-beda. Ilmu hanya satu, yaitu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa fil waqi'i. Pengetahuan pada sesuatu sesuai dengan realita, atau bahasa lain al-ilmu huwa al-hukmu al-jasim alladzi la yaqbalu taghayyura. Sehingga kelompok pertama ini memiliki hujjah, memiliki dalil, yaitu dengan metode qiyas disamaan dengan ilmunya Allah Ta'ala. Ilmunya Allah satu, la yatafawatu. Allah memiliki sifat ilmu, ilmunya satu, sehingga walaupun maklum banyak, pengetahuan banyak, ilmu Allah ittihadul ilmi, walau bita'addudil maklum. Sehingga ulama muhakkikun mengatakan ilmunya makhluk sama dengan ilmu yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Ittihadul ilmi ma'a ta'addudil maklum. Dalam Ghayatul Wusul alasannya adalah ittihadul ilmi ma'a ta'addudil maklum, ama huwa qawlu ba'dil asya'irah qiyasan ala ilmillah. Kelompok pertama ini memiliki hujjah, yaitu qiyasan ala ilmillah, disamaan dengan ilmunya Allah. Lalu kelompok yang kedua, yaitu wal asy'ari wa kasiran minal mutasilati ala ta'addudil ilmi
min ta'addudil ma'lum. Kelompok kedua mengatakan ilmu berbeda-beda sesuai kebutuhan maklum. Ta'addudul ilmi min ta'addudil maklum. Sehingga ilmu yang ada pada syekh, yang mana syekh ini ilmunya lebih banyak daripada Utsman. Semisal syekh mengetahui ilmu matematika, ilmu nahwu, ilmu usul fiqh, ini antara satu ilmu dengan ilmu yang lain tidak sama. Ta'addudul ilmi bi ta'addudil maklum. Sehingga pada saat maklum banyak, sesuatu yang diketahui banyak, maka ilmunya banyak. Ilmu nahwu tidaklah muncul dari ilmu usul fiqh, tetapi ilmu nahwu ada sendiri, ilmu usul fiqh ada tidak dengan ilmu nahwu. Ta'addudul maklum, ta'addudul ilmi bi ta'addudil maklum. Sehingga banyaknya maklum berdampak banyaknya ilmu. Lalu kelompok kedua ini menolak mengenai hujjah pendapat kelompok pertama yang mengatakan bahwa ilmunya manusia disamakan dengan ilmunya Allah Ta'ala. Dalam Bayatul Usul mengatakan bahwa wa ajabu anil qiyas li annahu halun anil jami'i, li annahu halun anil jami'. Lalu dalam Thariqatul Usul Kiai Syahal Mahfud menjelaskan li'anna ilmu Allah Ta'ala qadimun wa ilmul makhluqi hadisun fala jami'a bainahuma. Hujjah yang ditampilkan kelompok pertama yang mengatakan ilmunya makhluk disamakan dengan ilmu Allah ditolak oleh kelompok kedua. Lalu kelompok kedua mengatakan qiyas semacam ini tidak boleh, sebab ilmunya Allah qadim, ilmunya makhluk hadis. Sehingga metode qiyas yang ditampilkan oleh kelompok pertama tidak sesuai dengan ilmu qiyas. Ini adalah penolakan
yang dilakukan oleh kelompok kedua. Lalu kelompok pertama mengatakan bahwa ilmu nazari maupun ilmu daruri ini adalah satu. Ittihadul ilmi ma'a ta'addudil maklum, walaupun ilmu daruri sekilas lebih jelas daripada ilmu nazari. Kelompok pertama ini mengatakan walaupun daruri atau ilmu nazari ini hakikatnya sama, yaitu ma'rifatul maklum ala ma huwa fil waqi'. Sehingga apa yang nampak bahwa Syed lebih cerdas daripada Utsman ini hanyalah kebiasaan. Ini hanyalah kebiasaan yang dilakukan oleh Syed, sehingga Syed seolah-olah lebih cerdas daripada Utsman. Dalam Ghayatul Usul atau Jam'ul Jawami' mengatakan bi anna tafawuta fi dzalika wa nahwi laisa min haitsul jasmu bal min haitsu ghayruhu ilmin nafsi bi ahadil ma'lumaini dunal akhar. Kelompok pertama ini mengatakan ilmu itu satu, ittihadul ilmi bita'addudil maklum, walaupun antara ilmu nazari dengan daruri. Sedangkan Syed yang nampak alim, Syed yang nampak cerdas daripada Utsman, sebab Syed selalu melakukan mutola'ah atau selalu terbiasa belajar pada ilmu tersebut, sehingga yang semula ilmu daruri, semula ilmu nazari seolah-olah menjadi daruri. Contoh semisal 5 kali 5 ini ilmu muktasab, ilmu nazari. 5 kali 5 sama dengan 10. Ini ilmu nazari masih mudah. Lalu 5 kali 5 25. 25 kali 25 625. Ini semakin sulit. Lalu Syed yang terbiasa menghitung 5 kali 5 sama dengan 25, 25 kali 25 625, sehingga yang semula ilmu nazari
berubah seolah-olah ilmu daruri. Sehingga kelompok pertama ini atau muhaqqiquna mengatakan ittihadul ilmi lita'addudil maklum. Walaupun antara ilmu daruri dan nazari ini semuanya sama, tidak ada perbedaan. Sebab yang namanya ilmu adalah ma'rifatul maklum ala ma huwa fil waqi'. Lalu munculnya syahid yang seolah-olah lebih pintar daripada Umar atau Utsman. Ini bukan masalah ilmunya, tetapi sebab syahid selalu terbiasa mutola'ah. Contoh semisal syahid mau ke Surabaya, jalan Surabaya penuh dengan jalan yang sulit. Tetapi karena setiap satu minggu ke Surabaya, maka saya tidak pernah mengalami kesulitan. Lalu Utsman yang belum pernah ke Surabaya, lalu ke Surabaya melalui jalan yang pernah dilewati Syekh. Lalu Utsman merasa bahwa jalannya sulit sekali. Muncul pertanyaan, kenapa Syekh tidak pernah mengatakan jalannya sulit? Lalu kenapa Utsman mengatakan jalan menuju Surabaya sulit? Padahal jalannya satu. Semisal jalan yang dilewati oleh Syekh sama dengan jalan raya yang dilewati Utsman. Ilmunya satu, jalannya satu. Kenapa Syekh tidak mengeluh? Kenapa Syekh tidak merasa sulit? Lalu kenapa Utsman mengatakan jalannya sulit? Padahal jalannya satu. Inilah alasan ulama pertama, kelompok pertama yang mengatakan kesulitan antara Syekh dengan Utsman bukan masalah jalan raya. Kalau jalan raya satu, jalan raya semisal jalan dari Tulungagung ke Surabaya. Ini semisal jalannya satu. Ilmu itu satu. Sedangkan satu kelompok semisal Syekh lebih pintar daripada Utsman. Ini bukan masalah ilmunya, tetapi kebiasaan mutola'ah. Nazm Alfiyah
mulai pada zaman dahulu sampai sekarang jumlahnya ada 1.002. Nazmnya ada 1.002 bait. Lalu kenapa satu santri mengatakan sulit alfiyah, sulit menghafal alfiyah, lalu satu santri mengatakan mudah menghafal alfiyah? Apa sebabnya? Sebabnya bukan masalah alfiyahnya, tetapi asyaratul mutola'ah, banyaknya sering membaca. Saya selalu memutola'ah, membaca alfiyah, sehingga yang semula ilmu nadari seolah-olah ilmu daruri. Inilah khilafiyah mengenai ulama muhakkikun dan ulama lain. Lalu dalam tasniful masyamih, dalam syarahnya Jam'ul Jawami' atau dalam Hasyiah Al-Athar mengatakan bahwa khilafiyah ini memunculkan persoalan mengenai ilmu tauhid atau ilmu masalah iman. Iman itu tasdidun atau ilmu. Iman itu apakah berbeda-beda? Iman yang dimiliki syahid apakah tidak sama dengan iman yang ada pada Utsman? Khilaf ini muncul dari usul fiqh. Qala al-muhaqqiquna la yatafawwatu wa innama tafawwut bi asyratil muta'alliqati. Sehingga dalam usul fiqh ini khilaf dalam persoalan iman. Ulama terjadi khilaf dalam Jauharut Tauhid. Khilafnya ada 4. Ada yang mengatakan la yasidu al-iman wa la yantusu. Lalu ada yang mengatakan yasidu wa yantusu. Munculnya khilaf ini sebab dalam Jam'ul Jawami' maupun dalam Lughul Usul terjadi khilaf, sehingga manfaat memahami Lughul Usul qala al-muhaqqiqun la yatafawwatu illa bi asyratil muta'alliqat. Ini akan membantu, akan memahami kenapa dalam persoalan iman ulama terjadi silang pendapat. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah amal soleh. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah
Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.